Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Oke, selamat ketemu kembali dengan Ibu di perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan. Kita masih dalam materi yang bab 4, bagian yang ketiga, dengan judul topik Sistem Politik Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan sistem politik Indonesia? SPI, itu kalau Ibu singkat ya, adalah suatu sistem yang dianut oleh Indonesia berdasarkan nilai budaya Indonesia yang sifatnya turun-temurun dan juga bisa diadopsi dari nilai budaya asing yang positif bagi pembangunan sistem politik Indonesia. Jadi sebetulnya sistem politik Indonesia itu ada dua hal di dalamnya. Pertama ada nilai-nilai budaya Indonesia yang turun-temurun, kemudian ada juga nilai budaya asing yang sifatnya positif yang bisa digunakan untuk membangun sistem politik Indonesia. Dalam suatu sistem politik, baik itu sistem politik Indonesia maupun sistem politik negara lain, ada beberapa unsur di dalamnya. Yang pertama, kumpulan elemen atau unsur. Di dalam sistem, yang namanya sistem itu pasti ada unsur-unsur. Apa saja unsur-unsur sistem politik? Unsur-unsur sistem politik itu biasanya berbentuk kelembagaan negara. Apa saja contohnya? Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, Komisi Yudisial, ya, Mahkamah Agung, pemerintah daerah, pemerintah desa, ada gubernur. Nah, itu berbagai macam unsurnya. Nanti kita akan masuk sendiri ke dalam bagan yang berisi unsur-unsur ini. Di mana unsur tersebut ada unsur kedua, yaitu saling terkait. Jadi antar unsur yang Ibu sebutkan tadi contohnya, itu saling terkait satu sama lain, tidak terpisahkan, yang bertujuan untuk mengurus urusan negara. Di dalamnya terdapat kerjasama. Karena dia saling terkait tadi, maka si unsur-unsur politik tadi, dia wajib bekerja sama dengan tujuan bersamanya untuk menyelesaikan unsur-unsur atau urusan-urusan negara. Ya, itu kalau ditanya apa unsur sistem politik, ada 4, kumpulan elemen atau unsur, saling terkait, ada urusan negaranya, ada bekerja sama di dalamnya, kemudian ada tujuan bersama yang ingin dicapai. Apa tujuan bersama yang ingin dicapai oleh sistem politik kita? Adalah tujuan menciptakan masyarakat Indonesia dan negara Indonesia yang adil dan makmur. Itu. Oke. Sistem politik Indonesia. Nah, tadi kan bahwa sistem politik Indonesia itu di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, masyarakat Indonesia sendiri. Nah, itu termasuk dalam lingkungan internal, di mana kita memiliki budaya politik sendiri, sosial budaya, kita punya pertahanan keamanan sendiri, kita punya aturan hukum sendiri. Di mana si lingkungan internal tadi ini berproses karena kita bukan sebuah negara yang berdiri sendiri, tapi negara yang hidup di tengah-tengah negara lain dan saling bekerja sama juga dengan negara lain, maka pola sistem politik negara lain pun bisa mempengaruhi lingkungan internal politik kita. Apa saja pola sistem politik negara lain yang bisa mempengaruhi lingkungan internal politik kita? Pertama, sistem politik internasional. Ya mau tidak mau kita harus menggunakan sistem politik internasional. Misal, secara umum kita secara internasional orang menggunakan sistem politik menurut Montesquieu, yang katanya ada yudikatif, legislatif, eksekutif. Nah, kita menganut itu, kita ambil itu. Positif kan? Ya. Nah,
Kemudian sistem ekologi internasional. Ekologi itu berkait dengan sistem lingkungan internasional. Jadi sistem lingkungan internasional itu berbicara mengenai bagaimana suatu politik sebuah negara yang dipengaruhi oleh sistem ekologinya. Tuh. Kemudian sistem sosial secara internasional, bahwa sistem politik sebuah negara itu sangat dipengaruhi oleh sistem sosial. Mengapa? Karena sistem politik suatu negara itu harus dijalankan berdasarkan kepentingan negara itu sendiri, tapi di dalamnya ada kebutuhan kerjasama dengan negara lain. Itu ya. Jadi tadi kan udah dibilang bahwa ada dua unsur, ada nilai-nilai budaya kita sendiri dan kemudian ada nilai-nilai budaya asing yang bersifat positif yang kita gunakan untuk membangun negara. Nah, itulah. Jadi nilai budaya kita sendiri disebut dengan lingkungan internal, kemudian nilai budaya asing yang positif kita masukkan ke dalam lingkungan eksternal. Ya, sistem politik kita dipengaruhi oleh dua lingkungan ini. Nih, minggu yang lalu Ibu sudah bercerita bahwa Konstitusi Indonesia yang dalam bentuk tertulisnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 itu dicerminkan sebagai suatu konstitusi yang demokratis dalam 7 kunci sistem pokok pemerintahan Indonesia. 7 kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia. Nih, Ibu kemarin sudah memasang benda ini. Ada 7 kunci pokok. Jadi sistem pemerintahan Indonesia ini kita yang tadinya di sebelumnya sudah Ibu paparkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia ini yang di dalamnya terdapat sistem politik dipengaruhi oleh dua hal tadi, dicerminkan ke dalam bentuk 7 kunci pokok sehingga terlihat bahwa sistem politik Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia ini adalah sistem pemerintahan yang demokratis karena undang-undang dasarnya pun yaitu konstitusi dalam bentuk tertulisnya pun bersifat demokrasi atau demokratis ya. 7 kunci itu apa saja? Pertama, negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Jadi kita sebuah negara yang memberlakukan hukum untuk melaksanakan sistem pemerintahan kita. Jadi kita tidak bisa, pemerintah Indonesia semua bertindak sesuai dengan aturan hukum. Kita menggunakan sistem konstitusi. Nah, sistem pemerintahan kita atau sistem politik kita menggunakan sistem konstitusi adalah bahwa sistem pemerintahan kita itu dijalankan sistem pemerintahan kita dijalankan dengan menggunakan sistem politik yang berlaku di konstitusi. Kita mengenal, kemudian yang ketiga kita mengenal bahwa kekuasaan politik kita dalam menjalankan sistem pemerintahan ada di tangan rakyat, ya. Kemudian presiden itu selaku penyelenggara pemerintahan negara yang kedudukannya bersejajar atau berdampingan dengan MPR dan DPR. Kemudian presiden itu tidak bertanggung jawab kepada DPR. Mengapa? Karena presiden itu bertanggung jawabnya kepada rakyat. DPR itu sebagai wakil rakyat. Nah, Bu, berarti kan dengan demikian presiden itu bertanggung jawab kepada DPR. Secara aturan ketika bicara sebagai seorang presiden dan si DPR ini hanya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, maka si DPR ini hanya boleh bekerja sama dengan presiden. Ketika berbentuk DPR, si presiden tidak bertanggung jawab, tapi bekerja sama dengan DPR. Tapi lain halnya ketika si anggota DPR yang berjumlah setengah dari anggota MPR itu bergabung jadi satu dalam membentuk menjadi MPR, maka si presiden bisa wajib bertanggung jawab kepada MPR selaku wakil rakyat ya, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kemudian presiden itu dalam menjalankan sistem pemerintahan dengan sistem politik yang kita punya sekarang, si presiden ini dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri negara ini karena diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dipilih oleh presiden, maka dia tidak bertanggung jawab kepada DPR. Boleh nggak, Bu, tapi DPR untuk bertanya kepada menteri negara? Boleh, tapi melalui presiden.
presiden. Nanyanya melalui presiden. Nanti menteri negara akan menjawab. Ya. Kekuasaan kepala negara tak terbatas. Artinya apa, Bu? Iya, kekuasaan kepala negara kita itu ada yang membatasi. Apa saja yang membatasi? 4 tuh. 4 yang membatasi kekuasaan kepala negara sebagai penyelenggara pemerintahan negara dalam sistem politik kita ada 4. Yang pertama adalah konstitusi itu sendiri, ya. Jadi yang kedua ada yang namanya MPR, di mana si presiden wajib bertanggung jawab kepada MPR, ya. Kemudian yang ketiga DPR, di mana presiden di sini tidak bisa semena-mena bekerja tanpa mendapatkan masukan dari DPR. Yang terakhir adalah menterinya sendiri. Karena pada dasarnya menteri negara itu walaupun dia hanya sebagai pembantu presiden, dia dianggap mengetahui seluk-beluk sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Jadi, kalau presiden ingin memutuskan sesuatu untuk menjalankan sebagai penyelenggara pemerintahan negara, dia harus bertanya selain kepada DPR, sebelum dia bergabung bekerja sama dengan DPR, maka dia harus tanya dulu ke menterinya. Kalau dia misalnya contoh nih, dia mengambil keputusan misalnya Indonesia perang nih, besok pagi Indonesia perang misalnya. Dia mesti tanya dulu ke Menteri Pertahanan Negara, sanggup nggak Indonesia kalau besok pagi perang? Lah kalau Menteri Negara bidang pertahanan bilang, waduh Pak Presiden, kita mana bisa dong besok perang. Nah, maka kebijakan presiden itu tidak akan terjadi karena kan ada alasannya diberikan, ini nggak bisa perang karena begini. Menteri negara yang tahu itu. Dan itu diberikan kepada presiden. Nah, maka presiden ketika bergabung dengan DPR, nggak jadi, kita nggak bisa perang karena menteri negara bagian pertahanan bilangnya begini. Itu loh yang dimaksud dengan menteri negara bisa membatasi kekuasaan presiden. Oke, kita lanjut. Nah, ini loh di dalam sistem pemerintahan Indonesia, inilah struktur politiknya. Di dalamnya terdapat berbagai macam lembaga. Bu, kenapa ada yang warna merah? Kenapa ada yang warna hijau? Ada warna biru. Nih, tuh ada penjelasannya. Kalau merah itu rombongannya eksekutif. Rombongan orang-orang yang bekerja sama dengan presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Kemudian, yang biru, ini rombongan yang bekerja sama dalam melaksanakan kekuasaan legislatif. Kemudian yang hijau ini itu bekerja sama dalam menegakkan kekuasaan atau menjalankan kekuasaan yudikatif. Ya, nah ini. Yang mana? Ini loh, ini pemerintah pusat. Ya. Yang pemerintah, ini kan dibagi nih pemerintah pusat, pemerintah daerah. Pemerintah pusat itu ini loh. Nah, ini pemerintah pusat. Ya. Nah, nih. Kemudian yang namanya pemerintah daerah itu mulai dari Pemda provinsi nih sampai ke DPR dan lagi paling kecil kalau di kita kenal dengan RT RW. Itu pemerintah daerah, ya. Nah, oke, kita masuk ke dalam pembahasannya. Si struktur yang tadi itu kalau bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama, berdasarkan kelembagaan negaranya. Struktur itu ada 3. Ada lembaga negara tertinggi, kelompok pertama, lembaga negara, kelompok kedua, dan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari kebijakan presiden. Itu. Jadi berdasarkan kelembagaan negara ada 3 kelompok besar struktur politik itu bisa dikelompokkan. Ya. Siapa saja lembaga tinggi negara itu ada DPR, DPD, MPR, MA, MK, dan BPK. Itu lembaga tinggi. Lembaga negara apa saja? Tuh. Ada yang namanya duta konsul, ada Dewan Pertimbangan Presiden, ada KPU, dan bla 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 sebagainya. Nah, lembaga negara yang bersumber kewenangannya dari kebijakan presiden. Tuh. Ada yang Badan Ekonomi Kreatif.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa, kemudian ada Lemhanas, tuh kelompok-kelompoknya. Kemudian pengelompokan yang kedua, nih, kalau tadi kita kelompokkan berdasarkan kelembagaannya, sekarang kita kelompokkan berdasarkan pelaksana pemerintahan sehari-hari. Ada dua kelompok besar, ada pemerintahan dalam arti luas, kemudian ada pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas, pembagian kekuasaannya secara horizontal. Isinya apa saja? Ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi keseluruhan tuh ya, keseluruhan bagan tadi itu disebut sebagai pemerintahan dalam arti luas. Kemudian pemerintahan dalam arti sempit adalah pemerintahan yang pembagian kekuasaannya secara vertikal, menggunakan suatu sistem yang disebut dengan azas desentralisasi. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah pusat di daerah. Itu sistem sentralisasi. Kemudian siapa rombongannya? Presiden beserta jajarannya. Tuh. Yang mana itu Ibu? Mulai dari presiden sampai ke pemerintah daerah. Presiden aja sampai ke pemerintah daerah. Isinya itu. Kemudian yang tiga, yang terakhir, ya, sistem itu tadi berdasarkan dua garis besar. Ada sistem bisa dikelompokkan ke dalam kelembagaannya dan kemudian bisa dikelompokkan dalam pelaksana pemerintahan sehari-hari. Kemudian kita masuk ke di dalam sistem pemerintahan Indonesia itu terdapat yang namanya sistem politik. Sistem politik inilah yang digunakan oleh lembaga-lembaga negara kita untuk menjalankan sistem pemerintahan. Apa sih sistem politik yang ada dalam sistem pemerintahan kita? Secara garis besar kita mengenal yang namanya trias politika. Ya, ada suatu teori politik, suatu teori sistem politik yang menyebutkan tentang trias politika. Trias politika adalah suatu sistem politik yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tuh, ya. Kemudian si trias politika ini hampir seluruh negara menggunakan sistem politik trias politika. Teori trias politika ini. Di Indonesia pun demikian, kita menggunakan sistem politik dengan trias politika tadi yang katanya memisahkan kekuasaan menjadi tiga bagian. Tapi, tolong dipahami, sistem politik Indonesia ini menggunakan trias politika itu ya tidak utuh. Mengapa? Karena sebetulnya trias politika di kita itu bukan memisah kekuasaan seperti teori aslinya. Tapi kita menggunakan trias politika itu dengan sistem membagi atau yang dikenal dengan sebutan distribution of power bahasa Inggrisnya. Nah, itu membagi kekuasaan, bukan memisah kekuasaan seperti teori aslinya. Bedanya apa, Bu? Nah, kalau teori asli memisah, dia betul-betul memisah antar eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi ketiga lembaga ini tidak bekerja sama sekali. Berdiri sendiri mengerjakan tugasnya masing-masing. Sedangkan kalau di kita, berdasarkan gambar ini sudah bisa kita lihat, sudah bisa dibuktikan bahwa lembaga di kita itu bukan hanya 3, tapi ada 4. Ya. Dan keempat-empatnya ini saling bekerja sama satu sama lain. Dilihat ini. Eksekutif bekerja sama dengan legislatif, kemudian demikian sebaliknya. Dan si legislatif pun bekerja sama dengan inspektif gitu ya.
Nah, Bu, bisa nggak eksekutif dengan inspektif saling bekerja sama? Bisa, tapi si inspektif ini biasanya bekerja samanya dengan legislatif baru akan dibawa ke eksekutif yang akhirnya akan menghasilkan sebagai berbagai macam aturan hukum. Oke, ya. Nih, untuk selanjutnya ini adalah kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga negara. Kalau sebelum amandemen, kita kan hanya mengenal tadi 4. Ada yang namanya eksekutif, legislatif, yudikatif, dan apa tadi? Inspektif. Hanya 4. Yang mana keempat-empatnya saling bekerja sama. Untuk pembuktian jelasnya Anda bisa baca di buku sebentar, buku halaman ya, lihat dulu. Anda bisa baca di buku, kita masuk ke bab 4-nya. Sorry, saya salah pegang buku. Tuh. Untuk penjelasan Ibu tadi, Anda bisa baca di buku dari mulai halaman 46 sampai dengan 48. Ya. Tuh, sampai 48. Oke. Nah, itu ada di situ bukti-bukti tentang kerjasama antar yang namanya pembagian kekuasaan. Itu sebelum amandemen, kita punya hanya 4 lembaga yang bekerja sama. Tapi setelah amandemen, kita bukan lagi punya 4. Kita jadinya punya berapa nih? Ada konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, inspektif atau eksaminatif, kemudian terakhir moneter. Jadi ada 6 lembaga negara yang harus saling bekerja sama. Ini juga membuktikan bahwa memang kita tidak menggunakan trias politika secara utuh. Ya, karena ke-6 lembaga ini harus saling bekerja sama. Di mana letak kerjasamanya? Nih ada nih. Nah, si MPR bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang namanya untuk menjalankan undang-undang bekerja sama dengan para jajarannya, yaitu menteri gitu ya. Kemudian ada legislatif, dia bekerja sama dengan DPR sebagai pemegang kekuasaan di bidang legislatif. Kemudian terus penjelasan ini Anda bisa baca lengkap di buku ya, dari halaman 46 sampai dengan 49. Oke? Ya. Apa fungsinya? Nih, fungsi ini pun ada di buku. Fungsi suprastruktur kalau dia secara utuh trias politika yang benar-benar murni, yaitu memisahkan kekuasaan menjadi 3 bagian besar. Ini fungsi sebetulnya. Fungsi utamanya adalah kalau si legislatif membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, yudikatif mengadili pelaksanaan undang-undang. Ini kalau dia dalam bentuk trias politika secara utuh, ya, yang memisahkan kekuasaan. Tuh. Nah, di kita enggak pakai itu. Kita memang pakai benda itu, tapi sistemnya sudah bertambah menjadi nambah jadi 3 jadi 6 sekarang ya. Kemudian trias politika tidak mengenal adanya infrastruktur. Kalau di kita, nah ini ya, sistem politik kita kalau yang di dalam kita pakainya nih. Kalau yang di dalam kita pakainya yang namanya bukan infrastruktur tapi suprastruktur politik. Jadi sistem politik kita itu ada dua, bisa kita bagi 2 kelompok. Ada suprastruktur politik yang di dalamnya kita menggunakan trias politika tetapi tidak utuh karena kita menganut pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Kemudian struktur yang kedua ada yang namanya infrastruktur
politik. Apa itu infrastruktur politik? Infrastruktur politik itu ada nih, 1 ada parpol, 2 ada golongan penekan, 3 ada alat komunikasi politik, 4 tokoh politik, 5 golongan tidak berdasarkan pemilu. Apa itu parpol? Nah, parpol itu adalah suatu kelompok yang berkecimpung di bidang politik yang memberikan pengaruhnya terhadap jalannya sistem pemerintahan. Itu parpol. Bisa ya nyebut parpol, banyak kan parpol di kita. Kemudian golongan penekan. Golongan penekan itu adalah suatu kelompok yang tidak termasuk dalam pemilu, ya, ini golongan penekan. Suatu kelompok yang tidak termasuk dalam pemilu namun memiliki pengaruh terhadap proses pelaksanaan sistem politik dalam sebuah negara. Tuh, ya. Nah, contohnya, sorry, terbalik saya. Itu golongan tidak berdasarkan pemilu. Tuh. Contohnya, itu tadi pengertian dari golongan tidak berdasarkan pemilu. Oke. Contoh dari golongan tidak berdasarkan pemilu itu, contoh koperasi petani, koperasi buruh gitu. Ya, kemudian kita ini bilang ke golongan baru ini golongan penekan. Golongan penekan itu suatu kelompok yang berusaha untuk menekankan ide-ide yang dianggap baik, ide-ide yang dianggap benar terhadap jalannya sistem pemerintahan. Contoh golongan penekan ini yang termasuk golongan penekan. Contohnya apa? Nah, di buku halaman 49 ada LSM, ada LBH, ada MUI, dan lain sebagainya. Ya, itu contoh golongan penekan. Kemudian kita masuk ke alat komunikasi politik. Alat komunikasi politik ini adalah suatu sarana yang digunakan oleh kelompok yang berkecimpung dalam bidang politik untuk mendapatkan masukan-masukan ya dari masyarakat umum tentang jalannya sistem pemerintahan. Contoh alat komunikasi politik apa ya? Contohnya alat komunikasi politik ini siaran di TV. Kalau dulu ada yang biasanya di Antv, Antv apa? Trans TV ya. Trans TV ada debat politik. Kemudian kalau sekarang kita dengar ada yang kita tahu ada namanya Mata Najwa gitu ya. Kemudian ada lagi kalau nggak salah debat apa itu di siaran SCTV ya. Nah, itu sarana-sarana komunikasi atau bisa juga dalam bentuk media koran, Sriwijaya Post gitu ya. Nanti di situ ada kolom-kolom kecil yang bisa untuk mengambil suatu ide-ide. Atau misalnya kalau Anda nonton TV itu ya biasanya kalau dulu zamannya itu dulu, kalau sekarang kan sudah suka dipakai untuk yang lain, ada tulisan berjalan. Ketika Anda nonton TV itu ada tulisan berjalan di bagian bawah tuh ya, di bagian bawah layar. Terkadang ketika ada pemilu di situ ada suara-suara untuk mengambil voting misalnya, ada ide-ide apa dikirimkan. Kalau sekarang suka digunakan untuk menyampaikan berita. Nah, itu namanya alat komunikasi politik. Kemudian yang terakhir adalah tokoh politik. Tokoh politik adalah orang-orang yang berkecimpung di bidang politik. Tidak harus orang yang punya latar belakang politik. Ya, bisa latar belakang apapun. Dia punya penguasaan di bidang seni boleh, dia punya penguasaan di bidang ekonomi silahkan, dia punya penguasaan di bidang sosial budaya, no problem, silahkan. Mereka bisa menjadi tokoh-tokoh politik. Mengapa? Karena dengan ide-ide mereka sesuai dengan bidang profesi mereka bisa memberikan masukan-masukan terhadap jalannya sistem pemerintahan. Gitu. Itulah yang namanya infrastruktur. Mereka ini adanya di luar sistem politik. Kalau suprastruktur adanya di dalam sistem politik Indonesia yang menjalankan sistem pemerintahan. Kalau infrastruktur adanya di luar sistem politik Indonesia yang bekerja atau secara tidak langsung bertugas memberikan masukan-masukan ide dari berbagai macam sumber yang mereka dapat. Itu ya.
Jadi sistem politik kita itu ada dua macam, ada dua kelompok, di dalam dan di luar. Ya, nih apa sih fungsi dari suprastruktur? Kalau tadi kita bicara bahwa secara garis besar fungsi dari infrastruktur itu ada 3, ya berdasarkan teori politika. Nah ini fungsi dari infrastruktur. Jadi 5 infrastruktur tadi memiliki fungsi masing-masing. Tuh, fungsi pendidikan politik kelima-limanya bisa menggunakan sarana mereka untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kemudian fungsi artikulasi kepentingan itu hanya bisa digunakan oleh golongan penekan. Jadi golongan penekan bisa menggunakan artikulasi kepentingan fungsi ini. Kemudian kalau parpol, nah parpol bisa menggunakan agregasi kepentingan. Apa sih agregasi kepentingan? Memadukan aspirasi rakyat yang disampaikan oleh lembaga. Itu hanya parpol yang bisa menggunakan fungsi ini. Kemudian rekrutmen politik. Rekrutmen politik ini maksudnya dalam melakukan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat. Ya, ini biasanya digunakan juga oleh parpol. Jadi 5 besar ini termasuk plus dengan komunikasi politik, parpol bisa menggunakan kelima fungsi ini. Tapi kalau untuk artikulasi kepentingan, ada selain parpol yang bisa menggunakan adalah golongan penekan. Kemudian untuk rekrutmen politik, bisa parpol dan juga bisa tokoh-tokoh politik kalau mau masuk ke dalamnya. Ya, komunikasi politik ini bisa digunakan oleh parpol, bisa digunakan oleh alat komunikasi politik untuk menyampaikan pikiran politiknya kepada masyarakat. Tuh fungsi, ya. Oke. Nah, tadi kan kita mengenal ada 2. Satu di dalam infrastruktur politik di dalam sistem politik Indonesia. Yang satu di luar sistem politik Indonesia. Nah, ini gimana cara kerjanya, Bu? Satu di dalam, satu di luar. Nih, yang di dalam nih. Di dalam kan suprastruktur politik. Mereka punya produk kebijakan. Mereka memiliki produk-produk kebijakan. Nih, produk kebijakan itu mereka coba lontarkan ke masyarakat. Nih, mereka punya contoh simple ya. Misal nih, ada yang sekarang yang masih terkait dengan pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Contoh, PP nomor 57 tahun 2021 ini yang kemarin baru dikeluarkan. Nah, PP itu kan berupa produk kebijakan tuh, peraturan pemerintah. Dikeluarkan, dikasih ke rakyat. Gimana tanggapan rakyat di warna biru ini? Ternyata banyak komen, kok bisa PP itu tidak menyebutkan bahwa ada kewajiban perguruan tinggi untuk melaksanakan pendidikan pendidikan Pancasila. Nah itu. Dan pendidikan bahasanya pun nggak jelas, bahasa apa, tidak ditentukan. Nah, itu. Di dalam produk kebijakan tadi, ya. Nah, otomatis kan produk itu bagi masyarakat, bagi pemerintah ingin dilihat apakah dia bisa jalan. Ternyata begitu dimasukkan ke dalam masyarakat, ternyata produk itu nggak jalan, banyak yang protes. Ya, kok di dalamnya tidak ada kewajiban perguruan tinggi? Protes pertama tuh. Kok tidak ada kewajiban perguruan tinggi untuk melaksanakan pendidikan Pancasila? Itu satu. Yang kedua, kok pendidikan bahasa apa tidak ada ujungnya? Apakah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Korea atau bahasa Italia, nggak tahu. Kita hanya tulisannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan bahasa saja. Nah, itu 2 protes yang akhirnya bisa menjadikan si PP tadi tidak berjalan oleh infrastruktur tadi disampaikan. Nah, ada salah satu contoh, ada yang namanya BPIP, ya. Saya lupa namanya, Badan Pengembangan Ideologi Pancasila kalau tidak salah. Ya, ingat saya itu BPIP. Itu sebagai salah satu bentuk ISP di luar dari SSB. Nah, oleh ISP dimasukkanlah ide tadi. Waduh, Pak, coba dilihat lagi, Bu. Itu PP nomor 57 tahun 2021 itu kok tidak mewajibkan pendidikan Pancasila diberikan di perguruan tinggi. Ada apa gerangan? Padahal kalau mata kuliah pendidikan Pancasila itu ditiadakan, makin membuat masyarakat Indonesia terutama
generasi penerus bangsa itu semakin tergerus oleh pengaruh asing. Nah, itu ya, misal itu alasannya yang saya dapatkan ya, yang saya dapatkan dari BPIP. Nah, oleh BPIP dengan alasan demikian, dengan pendapat-pendapat demikian diajukan kepada SSB. Kemudian keluarlah berita bahwa SSP di dalamnya ini ada yang namanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nadiem apa itu, saya lupa namanya, pokoknya Pak Nadiem itu ya. Nah, karena ada masukan dari ISP yang katanya berbentuk ya oleh lembaga yang namanya BPIP tadi, maka Pak Nadiem pun mengajukan proses revisi PP nomor 57 tahun 2021. Revisinya apa? Bertujuan untuk memasukkan kembali bahwa ada kewajiban pendidikan Pancasila wajib di perguruan tinggi, dan bahasa-bahasa yang ditentukan untuk diadakan itu bahasa apa, itu mau diperjelas. Itu contohnya. Ya, seperti itulah contoh, salah satu contoh kerjasama antara suprastruktur politik dengan infrastruktur politik. Ya, dalam bentuk produk kebijakan PP nomor 57 tahun 2021. Itu contoh, simpel. Masih banyak produk-produk lain, ya. Oke, jika masih ada yang mau ditanyakan, silakan nanti boleh kontak ke Ibu, boleh ditanya misalnya mau nanya apa. Nanti Ibu coba jawab semampu Ibu dan sebisa Ibu. Oke, ya. Inilah paparan Ibu hari ini untuk materi sistem politik Indonesia. Dengan demikian bab 4 kita yang judulnya Negara dan Konstitusi berakhir. Minggu depan kita sudah masuk ke bab dan topik yang baru. Oke, sekian, terima kasih atas perhatian saudara dan saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua.